Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 19 ayat 20 hingga ayat 21. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Puji Tuhan, kita membaca satu kisah yang diingatkan Yesus kepada kita tentang bagaimana seorang muda berusaha untuk menjadi sempurna. Sempurna itu bukan berarti tidak ada cacatnya. Tapi sempurna itu yang dimaksudkan di sini adalah yang memenuhi aturan. Dia berkata kepada Yesus, apa yang saya harus lakukan? Aturan-aturan apa lagi yang saya harus lakukan dalam kehidupan saya supaya saya bisa sempurna? Dalam hal ini, orang muda ini nampaknya sangat berhasil. Tetapi ketika orang muda itu mendengar perintah Yesus, nasihat Yesus yang berkata, kalau kau mau sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, engkau akan beroleh harta di sorga, dan kemudian datang dan ikutlah aku. Respon anak muda itu menjadi sedih sebab banyak hartanya. Ini sesuatu yang ironis, keinginan hatinya untuk sempurna. Dia sudah berjuang, berusaha untuk melakukan semua sesuai dengan aturannya. Tetapi akhirnya dia menyesal karena ada hal yang dia tidak bisa lakukan. Yang sebenarnya kalau dia mau lakukan, dia bisa. Tapi sayang, dia sudah tidak punya kekuatan lagi untuk melakukan apa yang diingatkan Yesus. Dalam perjalanan kehidupan ini, seringkali kita mengumpul, melakukan banyak hal yang baik, banyak hal yang manis, yang indah, namun kita tidak berbeda seperti orang muda ini. Dia menyesal kenapa dia terlalu kaya. Dia menyesal karena hartanya begitu banyak, sehingga dia tidak mampu melepaskan diri dari keterikatannya terhadap hartanya. Dia tidak mampu melakukan sedikit pun dari yang dia banyak yang dia miliki. Dia hanya menunjukkan kepada kita bahwa dia begitu taat karena tidak bersinggungan dengan harta. Dia katakan, dalam semua hal yang dikatakan Tuhan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan hormati ayah ibumu, kasihilah sesama manusia seperti dirinya sendiri. Itu semua sudah dilakukan. Tidak ada yang tidak dilakukan. Tapi ketika dia harus memisahkan diri dari yang namanya harta, kekayaan, uang, dia tidak bisa lakukan. Untuk membangun sesuatu yang menghargai, menghormati orang tua, itu biasa bisa lakukan. Menghormati dan mengasihi sesama manusia, itu bisa.
Bahkan orang muda itu telah melakukan begitu banyak hal. Dia tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta. Itu semua yang dia bisa lakukan dari tubuhnya sendiri. Tapi ada bagian yang di luar dari tubuhnya sendiri, yaitu hartanya, uangnya, kekayaannya. Yang jelas dia tidak bisa bawa mati. Itu yang dia tidak bisa lepaskan. Sehingga dia menyesal karena dia harus menjual hartanya. Di sini kita belajar untuk melihat bahwa seringkali yang dari tubuh kita yang dibutuhkan untuk kita lakukan dari tubuh ini, kita bisa lakukan dengan sukarela. Bekerja, berjuang, melayani, taat, patuh, menghormati, itu semua kita bisa lakukan. Tapi ada yang di luar dari tubuh kita yang kita miliki, yang dalam kendali kita, yang dalam kekuasaan kita. Justru itulah yang justru mengendalikan kita untuk tidak dapat kita lakukan agar kita memperoleh keselamatan di dalamnya. Oleh sebab itu, dari pelajaran ini mengajar kepada kita bahwa banyak orang berpikir dia bisa selamat karena bisa berbuat baik dari apa yang dia bisa kerjakan. Sama dengan orang muda ini, dia sudah merasa dia sudah cukup sempurna karena semua yang ditulis dalam buku Taurat dia bisa lakukan. Tapi hatinya, waktunya, keinginan hatinya dia tidak bisa kendalikan, yaitu melekat dengan harta kekayaannya, melekat dengan kebendaan, melekat dengan begitu banyaknya milik yang dia bisa miliki. Tapi dia tidak bisa melepaskan. Semua itu dia peroleh, dia kerja, dia berjuang, tetapi untuk melepas dia tidak punya kemampuan. Karena dia diingatkan di sini bahwa hartamu boleh banyak, perbuatanmu boleh baik, tapi engkau harus tunduk dan taat kepada Yesus. Ketika dia ajar untuk menjual hartanya, dia tidak siap tunduk. Dia tidak siap berbagi untuk orang susah. Dia tidak siap untuk taat melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Padahal dia sudah sedikit lagi melangkah untuk menjadi sempurna. Tetapi karena dia terlalu kaya, maka dia tidak mampu untuk maju selangkah lagi dalam melihat perbuatan Tuhan yang baik. Dalam hidup ini, kita melihat banyak orang yang merasa cukup dengan berbuat baik. Cukup melakukan yang sesuai dengan norma etika. Cukup sempurna menurut ukuran manusia. Namun, dia belum bisa dan belum cukup sempurna untuk mencapai kehidupan yang kekal di dalam surga. Karena dia tidak bersedia taat dan tunduk serta melakukan seperti yang Yesus lakukan. Sebab itu kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada banyak penilaian orang terhadap Yesus. Bahwa Yesus ketika satu saat dia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis, maka secara moral maupun secara fisik, Yohanes tahu siapa itu Yesus. Sebab itu dia tidak bersedia untuk membaptis Yesus. Dan Yohanes pun berkata, sebenarnya akulah yang harus Yesus baptis. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, ini semua harus kita lakukan karena itu kehendak Allah. Anak muda tadi tidak mampu melakukan kehendak Allah.
Walaupun dia sudah berhasil melakukan semua tuntutan hukum Taurat, tapi kehendak Allah dia tidak mampu lakukan. Dan itulah kendala untuk dia mencapai keinginannya, yaitu sempurna, baik untuk boleh selamat. Banyak perbuatan baik kita bisa buat, tetapi itu tidak akan pernah bisa sempurna tanpa kita mengikuti dan taat kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik kita tidak akan bawa kita ke surga tanpa kita melakukan kehendak Allah. Yesus melakukan kehendak Allah walaupun dia tidak berbuat dosa, walaupun dia tidak berzina, walaupun dia tidak bersaksi dusta. Tetapi karena dia mau melakukan kehendak Allah, maka Yesus dibaptis. Tidak ada pilihan. Perbuatan baik tidak cukup untuk selamat. Perbuatan benar yang diukur secara norma etika itu sudah cukup bagus. Tapi di luar melakukan kehendak Allah, kita tidak akan pernah bisa selamat. Sebab itu, anak muda ini tidak siap untuk menikmati kebahagiaan karena berhasil melakukan aturan-aturan normatif. Dia tidak berhasil karena dia tidak bersedia. Kita harus tinggalkan hidup yang lama dan masuk dalam hidup yang baru. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Yesus. Sebab itu kita harus ikut Dia dan mengikuti kehendaknya atas kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita di dalam ketaatan kita, di dalam kesungguh-sungguhan kita, di dalam seluruh perbuatan baik kita. Jangan lupa, Yesus adalah pintu jalan keselamatan kita. Perbuatan yang cukup baik, benar, yang sedikit, kelihatan sempurna, tapi tanpa Yesus, dia tidak akan sempurna seutuhnya untuk memperoleh keselamatan di dalam surga. Tuhan berkati kita, mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena melalui kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kami, seorang muda yang begitu taat melakukan semua aturan yang ditetapkan oleh Musa. Namun satu saat ketika dia harus melepaskan dirinya dari harta, dari kekayaan, dari uang yang dia telah perjuangkan selama ini, ternyata dia tidak mampu melepaskannya karena dia tidak bersedia mengikut Yesus dan taat kepada Yesus. Sebab itu Bapa, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami pun dapat melakukan apa yang berkenan kepada Allah, yaitu kami mengikuti Engkau dan taat kepada perintah, sehingga dari kehidupan ini nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kami bahwa kami pengikut Yesus, kami harus taat kepada Yesus, sehingga keselamatan itu menjadi suatu kepastian atas kehidupan orang-orang percaya. Kami bersyukur untuk janji firman-Mu, sebab itu kami berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.